Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga memakai masker. Semoga kita selalu dihindarkan dari berbagai macam penyakit. Baik, pada kali ini saya akan memberikan materi tentang makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf. Materi ini akan saya berikan di kelas 9A sampai dengan kelas 9G. Maka dari itu, simak dan juga ikuti materi yang akan saya tampilkan berikut ini. Baik, sebelum masuk pada materi pelajaran, akan saya tunjukkan dulu untuk tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Di antaranya adalah 1. Siswa mampu menjelaskan tentang makharijul huruf dan macam-macamnya. Yang kedua, siswa mampu melafalkan makharijul huruf dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu mendemonstrasikan makharijul huruf dalam surat Ar-Rahman. Jadi, kesimpulan dari tujuan pembelajaran ini nanti kalian diharapkan mampu untuk memahami apa itu makharijul huruf dan juga macam-macamnya, dan juga mampu mempraktekkan dalam surat Ar-Rahman. Baik, di sini akan saya jelaskan tentang pengertian makharijul huruf. Makharijul huruf secara bahasa dapat diartikan dengan tempat keluarnya huruf. Kemudian secara istilah, makharijul huruf adalah tempat keluarnya bunyi-bunyi huruf hijaiyah melalui beberapa tempat. Sehingga dari perbedaan tempat-tempat tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda pula sesuai dengan tempat keluarnya masing-masing huruf. Jadi itu terkait pengertian dari makharijul huruf. Adapun jenis-jenis dari makharijul huruf dalam ilmu tajwid dibedakan menjadi 5 sesuai dengan tempat keluarnya. Yang pertama itu ada al-jauf atau rongga mulut. Yang kedua itu al-halku atau tenggorokan. Yang ketiga itu al-lisan atau lidah. Yang keempat asyafatain, 2 bibir. Yang terakhir itu al-khayshum, rongga hidung. Baik, untuk jenis-jenis tempat keluarnya huruf, yang jenis yang pertama rongga mulut, yakni tempat keluarnya huruf hijaiyah yang terletak pada rongga mulut. Adapun huruf-huruf yang keluar dari rongga mulut diantaranya alif, wawu, dan ya sukun. Penjelasannya sebagai berikut, yakni 1. Alif, dan sebelum huruf alif itu ada huruf hijaiyah yang di fathah. Contohnya malagoa. Yang kedua, wawu mati
dan sebelumnya ada huruf yang di dhammah. Contohnya kulu. Yang ketiga, ya mati dan sebelumnya ada huruf yang di kasroh. Contohnya hamidina. Untuk jenis yang kedua, yakni tenggorokan atau al-halqu, yaitu tempat keluar bunyi huruf hijaiyah yang terletak pada kerongkongan atau tenggorokan. Dan berdasarkan perbedaan teknis pelafalannya, huruf-huruf halqiyah atau huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu aqsal halqi atau pangkal tenggorokan, meliputi huruf hamzah dan huruf ha. Yang kedua, wastul halqi atau pertengahan tenggorokan, yaitu huruf ha dan juga huruf ain. Yang ketiga, adnal halqi atau ujung tenggorokan, meliputi huruf ghain dan juga huruf kha. Baik, untuk jenis makharijul huruf yang ketiga adalah lidah atau alisan. Di dalam jenis yang ketiga ini terdapat 18 huruf yang terbagi atau dikelompokkan menjadi 10 macam sesuai dengan tempat keluarnya atau dari pembagian bagian lidah. Yang pertama, di pangkal lidah dan juga langit-langit mulut bagian belakang. Hurufnya yakni huruf qaf. Ya, ketika membunyikan huruf qaf, pangkal lidah ini dihimpitkan atau didekatkan ke langit-langit mulut bagian belakang. Ya, jadi sekali lagi, ketika membunyikan huruf qaf, ini pangkal lidah didekatkan pada langit-langit mulut bagian belakang. Kemudian yang kedua, bagian pangkal lidah tengah. Ya. Pangkal lidah bagian tengah, kemudian didekatkan dengan langit-langit mulut bagian tengah. Hurufnya adalah huruf kaf. Ketika kalian membunyikan huruf kaf, maka pangkal lidah bagian tengah otomatis akan mendempet dengan langit-langit mulut bagian tengah. Untuk bagian lidah yang ketiga, yakni tengah-tengah lidah, hurufnya ada 3. Yang pertama huruf jim, huruf shin, dan huruf ya. Maksudnya, ketika kalian membunyikan 3 huruf tersebut, maka secara otomatis bagian tengah dari lidah akan menempati atau mendempet dengan langit-langit mulut bagian tengah. Baik, masih pada bagian lidah. Untuk bagian lidah yang keempat adalah pangkal tepi lidah. Ya, jadi bagian pinggir dari lidah. Hurufnya yaitu huruf bot. Ya. Maksud
bunyi huruf dot ini keluar dari tepi lidah bagian kiri atau kanan dan didekatkan kepada pipi ya. Jadi seolah-olah pinggir lidah ini sampai menempel ke pipi. Bot ya hurufnya. Yang kelima adalah bagian ujung tepi lidah, yaitu huruf lam. Maksudnya ketika membunyikan huruf lam, bunyi dari huruf ini keluar dari tepi lidah hingga penghabisan ujung lidah dan menempati langit-langit mulut bagian atas ya, maksudnya langit-langit mulut bagian depan. Itu huruf lam. Yang keenam, ujung lidah, yaitu huruf nun. Kalau tadi huruf lam itu ujung bagian tepi, maka yang huruf nun ini adalah tepat pada bagian ujung lidah. Maksudnya ketika kalian membunyikan huruf nun, maka secara otomatis bunyi tersebut dihasilkan atau keluar dari ujung lidah dan menempati langit-langit bagian mulut atas. Baik, untuk bagian yang ketujuh adalah bagian ujung lidah tepat ya, yakni yang menempati huruf ini adalah huruf ro. Maksudnya bunyi huruf ro ini keluar dari ujung lidah secara tepat, kemudian menempati pada langit-langit bagian mulut atas. Bedanya dengan nun, kalau nun tadi pada ujung lidah tidak terlalu di ujung, namun yang huruf ro ini pada posisi sangat ujung atau tepat di ujung. Kemudian yang nomor 8 adalah bagian kulit gusi atas, yaitu huruf dal, huruf ta, dan juga huruf po. Maksudnya bunyi huruf-huruf tersebut keluar dari ujung lidah serta menempati dengan pangkal 2 gigi seri yang atas. Ya, jadi ujung lidah itu ditempelkan atau menempati pada 2 gigi seri atas bagian depan ya, gigi yang bagian depan. Baik, untuk bagian lidah yang selanjutnya adalah bagian yang ke-9. Pada bagian runcing lidah, pada bagian ini huruf hijaiyah yang keluar adalah huruf shod, huruf sin, dan juga huruf za. Maksudnya bunyi huruf-huruf tersebut keluar dari ujung lidah serta menempati ujung 2 gigi seri yang bawah. Kalau sebelumnya yang nomor 8 tadi gigi seri yang atas, maka kalau yang bagian ke-9 ini menempati ujung 2 gigi seri yang bagian bawah.
Kemudian bagian yang nomor 10 adalah bagian gusi. Bagian gusi terdapat 3 huruf. Yang pertama huruf bo, huruf ta, dan juga huruf zal. Ya, maksudnya huruf-huruf tersebut keluar dari ujung lidah serta lidah menempati atau bertempat di 2 gigi seri yang atas. Ya, jadi seolah-olah membaca 3 huruf tersebut itu melewati gigi seri yang atas, ujung lidah melewati ujung 2 gigi seri yang atas. Baik, untuk jenis makhraj yang keempat adalah 2 bibir atau asy-syafatain, yaitu tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah yang terletak pada 2 bibir. Huruf-huruf hijaiyah yang keluar pada tempat ini terdapat 4 huruf, diantaranya huruf wawu, huruf fa, huruf mim, dan juga huruf ba. Untuk perinciannya, yang pertama huruf fa itu keluar dari dalam bibir yang bagian bawah serta menempati dengan ujung 2 gigi seri yang atas. Jadi maksudnya ketika membunyikan huruf fa itu bibir yang bawah posisinya lebih ke dalam daripada bibir yang atas. Untuk yang kedua, huruf wawu, huruf ba, dan juga huruf mim. Ketiga huruf ini keluar dari tempat yang sama, yakni di antara 2 bibir. Bibir bagian bawah dan juga bibir bagian atas. Hanya saja untuk wawu bibirnya posisi membuka. Sedangkan untuk ba dan juga mim bibirnya menutup atau membungkam. Maksudnya pada saat posisi akan membaca huruf wawu, bibir dalam kondisi membuka. Sedangkan untuk ba dan mim ketika akan membaca huruf tersebut, bibir diawali dengan posisi membungkam atau tertutup. Jenis makharijul huruf yang terakhir atau yang kelima adalah rongga hidung atau bisa disebut al-khayshum, yakni tempat keluarnya huruf hijaiyah yang terletak pada janur hidung. Ciri-cirinya ketika kita membunyikan huruf-huruf yang keluar dari tempat ini, jika kita menutup hidung, maka huruf-huruf tersebut tidak akan dapat kita dengar. Adapun beberapa huruf-huruf yang keluar dari rongga hidung diantaranya 1. Nun bertasydid, nun yang ada syiddahnya. Kemudian yang kedua mim bertasydid, yang ketiga nun sukun yang dibaca idgham bi gunnah, iqlab, dan ikhfa hakiki. Yang keempat mim sukun. Jadi untuk keempat huruf tersebut simpelnya ketika melewati rongga hidung, maka
bunyinya akan mendengung. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk terus belajar. Bila mana ada hal-hal yang dibingungkan, bisa kalian menanyakan kepada saya secara langsung maupun melalui WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.